إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala jadikan di antara makhluk-makhluknya musuh menjadi musuh daripada yang lainnya. Di antaranya Allah Ta'ala kisahkan bagaimana permusuhan iblis kepada Adam dan anak keturunannya. Allah Ta'ala kisahkan perkara ini dalam surah Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Ketika Allah Ta'ala berkata, ketika Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami yang menciptakan kalian dan juga kami yang membentuk rupa-rupa dan bentuk tubuh kalian, dan kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka pun patuh sujud, illa iblis, kecuali iblis, walam yakum minas sajidin, dan tidak ikut sujud patuh atas perintah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun berkata kepada iblis, dan Allah Ta'ala maha tahu jawaban iblis. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah Ta'ala berkata kepada iblis, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Iblis pun menjawab, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan dia Adam daripada tanah. Jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, inilah dosa kekufuran daripada iblis dikarenakan dosa hasad. Dosa hasadnya kepada Adam. Dosa hasad merupakan dosa pertama kali yang ada di langit dan juga di muka bumi ini. Ketika bagaimana iblis hasadnya kepada Adam dan juga hasadnya Qabil kepada saudaranya Habil. Dosa yang melahirkan dosa-dosa yang lainnya lebih dahsyat. Dikarenakan hasadnya iblis kepada Adam, dia pun kufur kepada Allah Ta'ala. Dikarenakan hasadnya Qabil kepada saudaranya Habil, dia pun membunuh saudaranya. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Maka apa yang Allah Ta'ala katakan mendengar jawaban daripada iblis? Qala fahbit minha, keluar kamu daripada surga. Wala yakunu laka an tatakabbaru fiha, kamu tidak layak untuk takabbur, sombong di dalamnya. Karena surga bukan tempat orang-orang yang sombong. Dan orang yang sombong tidak akan pernah masuk surga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sedikit. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Maka Allah Ta'ala pun perintahkan kepada iblis, fakhruj innaka minas sagirin, keluar dan engkau menjadi makhluk yang hina dina. Jemaah yang Allah Ta'ala muliakan,
Maka tahulah iblis bahwasanya perintah Allah Ta'ala pasti terlaksana. Dia pun minta kepada Allah Ta'ala. Qala fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Dia pun minta kepada Allah agar ditangguhkan umurnya sampai nanti hari berbangkit. Maka Allah Ta'ala kabulkan, innaka minal mundarin. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, ternyata iblis memiliki maksud-maksud lain. Dia minta kepada Allah agar ditangguhkan umurnya dan Allah kabulkan. Maka iblis pun berkata, fabima aghwaytani, dikarenakan engkau hukumi aku menjadi makhluk yang hina, maka akan kusesatkan mereka. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, akan kujauhkan mereka anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, akan kudatangi mereka dari arah depan mereka. Wa an khalfihim, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim, dari sisi kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri mereka. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, berkata Abdullah bin Abbas, iblis dan bala tentaranya akan menggoda kita dari arah depan, membuat kita lupa akan negeri akhirat. Dari arah belakang membuat kita terpana dengan dunia ini. Dari arah kanan, iblis membuat bagaimana rusak agama kita, dipenuhi dengan subuhat-subuhat. Dari arah kiri, iblis membuat bagaimana indahnya maksiat. Wala haula wala quwata illa billah. Dan juga iblis bersumpah di hadapan Allah Ta'ala, fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu, kata iblis, niscaya aku kusesatkan mereka semuanya. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, maka Allah Ta'ala pun peringatkan kita akan musuh kita yang nyata ini. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan. Allah Ta'ala berfirman, sungguh syaitan itu musuh kalian, maka jadikan dia musuh. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada Bani Adam untuk berhati-hati daripada tipu daya syaitan. Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan, wahai anak Adam, jangan sampai kalian digoda oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana nenek moyang mereka iblis telah berhasil mengeluarkan bapak dan ibu kalian dari bara surga. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, dan Allah Ta'ala perintahkan kepada kita agar jangan sampai kita menjadi musuh, agar jangan sampai kita menjadi kawan daripada kawan syaitan. Ketika kita lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'su an dzikri rahman, dan barang siapa yang lalai daripada mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitanan, kami biarkan syaitan menggodanya. Fahuwa lahu qarinun, dan syaitan itu akan menjadi qarinnya, akan menjadi temannya. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, maka sungguh kita tidak akan mungkin untuk melawan musuh kita ini tanpa bantuan daripada Allah Ta'ala. Dan kita akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala, tidak akan ditolong oleh Allah ketika kita tidak mengingat Allah Ta'ala. Ketika kita jauh daripada Allah, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, maka Allah Ta'ala pun melupakan mereka. Nabi SAW telah sebutkan hadis yang panjang, kisah tentang Bani Israel. Ketika Nabi Yahya ibnu Zakaria mengumpulkan Bani Israel dan memerintahkan kepada mereka 5 perkara. Di antaranya Nabi Yahya berkata, wa amurukum an tadhkurullah, dan aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah. Fa inna masala dzalika kamasali rajulin, sungguh seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, sebagaimana seseorang kharaja aduhu siraan, yang dikejar oleh musuh yang begitu cepatnya musuh ini mengejarnya. Hatta idza ata hisnin hasinin, yang hampir-hampir musuh ini menangkapnya, dia pun melihat ada benteng yang kokoh, dia pun masuk ke dalamnya. Fa ahraza nafsah, maka dia pun selamat. Kadzalikal abdu, demikianlah hamba, idza lam yadhkurullah, ketika dia tidak berzikir kepada Allah, maka dia tidak akan sanggup untuk menjaga dirinya dari bara tipu daya syaitan. Jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bih, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku akan bersamanya ketika dia mengingat aku. Allahu Akbar. Allah Ta'ala akan membersamai kita ketika kita mengingat Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Ketika kita laksanakan perintah-perintahnya, kita jauhi larang-larangannya, Allah Ta'ala akan mengingat kita.
Allah Ta'ala membersamai kita dengan kebersamaan khassah, akan melindungi kita. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala melanjutkan, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat aku dalam dirinya, aku ingat dirinya dalam diriku. Wa in dzakarani inda malain dzakartuhu inda malain khairin minhum. Kalaulah dia mengingat aku di tengah-tengah manusia yang banyak, sungguh aku akan mengingatnya di tengah-tengah makhluk yang lebih mulia, yakni di alamnya para malaikatnya. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, Nabi SAW pernah bersabda di hadapan sahabat-sahabat beliau. Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahu tentang kebaikan dari amalan-amalan kalian? Wa azkaha inda malikikum, yang lebih suci di sisi daripada Rabb kalian. Wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal fiddah, yang lebih baik untuk kalian daripada kalian menginfakkan emas dan perak kalian. Wa khairun lakum an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, yang lebih baik untuk kalian daripada ketika kalian bertemu dengan musuh kalian, kalian memenggal kepala mereka dan mereka memenggal kepala kalian. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan iya ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah pun bersabda, dzikrullahi azza wa jalla, mengingat Allah azza wa jalla. Aku luma tasma'un fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza almuttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kembali pada tema khutbah kita, bahwasanya musuh kita yang nyata, maka jadikanlah dia musuh kita, dan janganlah kita menjadi teman-temannya. Jangan sampai kita menjadi korin-korin mereka. Di antaranya ini mereka yang lalai terhadap mengingat Allah Ta'ala. Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Dan barang siapa yang lupa, lalai daripada mengingat Allah Ar-Rahman, maka kami biarkan syaitan akan menggodanya dan dia akan menjadi kawannya. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Dan di antara perkara yang bisa membentengi kita daripada tipu daya syaitan, yakni mengingat Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala, dan segala aktivitas yang mengingatkan kita, mengagungkan kita asma Allah Ta'ala, adalah ini merupakan zikrullah, mengingat Allah Ta'ala. Dan keutamaan orang-orang yang mengingat Allah, maka Allah Ta'ala ingat, dan Allah Ta'ala akan sebut namanya di hadapan malaikat-malaikatnya. Nabi SAW bersabda, innal abda al-muti'a adz-dzakira lillah, sungguhnya seorang hamba yang taat, yang berzikir kepada Allah Ta'ala ketika dia meminta sesuatu kepada Allah, berdoa, meminta hajatnya, ataupun agar Allah Ta'ala jauhkan dia daripada kemudaratan, maka malaikat-malaikat mendengar suaranya. Mereka mengatakan, sautun ma'ruf min abdin ma'ruf, suara yang sudah biasa kita kenal dari seorang hamba yang biasa kita kenal. Dia panjatkan doa-doanya kepada Allah, dia merintih di hadapan Allah Ta'ala sehingga terkenal dia di langit, walaupun dia tidak terkenal di dunia, walaupun tidak terkenal di bumi ini. Dan sebaliknya, orang-orang yang mereka tidak mengenal Allah, sedikit sekali berzikir kepada Allah, jarang mengingat Allah Ta'ala, ketika dia berdoa kepada Allah, malaikat-malaikat mengatakan, sautun mungkar, suara aneh, suara asing, min abdin mungkar, dari seorang hamba yang asing yang tidak dikenal. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, jangan sampai kita tidak dikenal Allah. Jangan sampai kita tidak dikenal makhluk-makhluk Allah yang ada di alam ulwi, di alam yang tinggi, alamnya para malaikat. Sallu ala nabiyikum, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana waghfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.